Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam proses pembahasan tentang anak yang memiliki kebutuhan khusus yaitu autisme dan cara menghadapi dan cara mendidiknya. Yang pertama kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Autisme adalah kondisi di mana seseorang mengalami kelainan pada perkembangan sistem saraf. Hal tersebut bisa disebabkan oleh faktor hereditas dan biasanya hal tersebut bisa dideteksi setelah anak berusia 6 tahun. Anak yang menderita autis biasanya akan kesulitan dalam membangun hubungan sosial, sulit berkomunikasi dengan normal, serta sulit memahami emosi dan perasaan orang lain. Ciri-ciri anak yang mengalami autis atau menderita autisme adalah yang pertama yaitu kesulitan dalam berkomunikasi, yang kedua menunjukkan perilaku yang repetitif, yang ketiga mengalami perkembangan yang tidak normal, yang keempat kesulitan dalam berinteraksi sosial. Ya, berikut adalah cara untuk menghadapi dan mendidik anak autis. Yang pertama adalah mengajar dengan menggunakan media visual dan konkret. Anak yang menderita autis lebih peka menangkap suatu pesan dalam pembelajaran dengan menggunakan media berupa gambar atau benda-benda yang bersifat konkret. Misalnya saja menjelaskan dalam penjelasan kata naik dan turun, Anda bisa mempraktikkan dengan menggunakan media konkret berupa pesawat mainan. Ketika Anda sedang mengajar kata naik pada anak autis, tempelkan secari kertas yang bertuliskan kata naik pada pesawat mainan. Kemudian Anda mensimulasikan pesawat yang sedang lepas landas sampai dia terbang di depan anak. Nah, yang kedua adalah hindari penggunaan kalimat yang panjang dalam proses belajar mengajar. Anak yang menderita autis memiliki ingatan yang tidak kuat, sehingga mereka mudah melupakan apa yang telah dia pelajari. Misalnya saja ya, contohnya dalam proses yang kedua ini, contohnya misalnya saja ketika Anda menjelaskan tentang urutan bilangan 1 sampai dengan 10, maka lakukanlah secara bertahap, jangan langsung mau mengajarkan urut dari angka 1 sampai dengan 10 sekaligus. Yang selanjutnya adalah fokus memaksimalkan potensi bakat dan minat anak autis. Sebagian besar anak autis memiliki potensi dalam hal kemampuan menggambar, seni dan komputer. Bakat dan kemampuan yang dominan pada anak autis sebaiknya dimaksimalkan agar bakat minatnya bisa menjadi talenta dan keterampilan. Yang keempat adalah meminimalisir keributan dan suara yang mengganggu dalam mengajar anak autis. Anak autis memiliki pemikiran yang kurang stabil, sehingga mereka akan sedikit sensitif dengan hal-hal yang ada di sekitarnya, termasuk suara-suara yang bisa memecah konsentrasinya. Yang kelima adalah hindarkan cahaya lampu yang berlebihan. Sebagian anak yang menderita autis juga merasa sensitif dengan cahaya, termasuk cahaya lampu neon. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran di kelas, sebaiknya anak yang mengalami masalah autis ditempatkan di kursi yang dekat dengan jendela dengan pencahayaan matahari yang alami sehingga mereka bisa fokus dalam pembelajaran. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi lain waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.